Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit. Saya akan mengajarkan program aplikasi Photoshop tentang pembuatan poster. Mari kita buka Adobe Photoshop-nya. Pertama kali sebelum kita mendesain sebuah produk atau poster, desain poster, lebih baik kita mencari referensi terlebih dahulu. Kita cari referensi minimal 3. Nggak usah banyak-banyak, kita mencari referensi minimal 3 aja. Tentang poster COVID. Karena sekarang lagi musimnya wabah pandemik COVID-19, maka saya akan memberikan materi tentang COVID-19. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh poster tentang COVID-19. Kita pilih-pilih yang paling bagus menurut kita. Misalkan saya ingin memilih poster ini, salah satunya nih, ini bagus nih. Ya, simpan. Terus selanjutnya kita pilih 3. 2 lagi berarti ini yang ada gambarnya, kita pilih yang enggak terlalu rumit. Nah, ini yang kartunan. Kita save. Satu lagi mungkin ini nih, bagus nih. Nah, selanjutnya yang perlu diingat sebelum kita membuat desain poster, yaitu kita tahu dulu struktur kerangka dari poster tersebut. Kita cari tahu dulu strukturnya. Yang pertama, struktur dalam pembuatan poster itu ada yang namanya header, ada yang namanya footer. Jadi di atas ini adalah namanya header. Ini header. Ini sesuatu yang di highlight akan lebih terlihat di atas ini. Walaupun seringkali ter-highlight itu adanya di tengah, tapi paling utama seperti tema, judul, dan lain-lain itu adanya di header atas ini. Terus di bawah ini adalah isiannya. Isi dari poster yang ingin kita buat. Nah, bagian terakhir adalah footer. Footer ini ada juga fungsinya sebagai informasi lebih lanjut. Informasi lebih lanjut tentang poster yang ingin kita buat. Misalkan informasi lebih lanjut bisa dihubungi seperti kontak dan lain-lain, bisa di footer taruhnya. Bila ingin informasi dan lain-lain, segera hubungi nomor sekian, itu adanya di footer. Jadi ini kerangka dari sebuah poster yang paling dasar menurut saya. Jadi kalian harus memahami dulu kerangka strukturnya seperti ini, bahwa yang atas itu adalah header, yang tengah adalah isi post, yang ke bawah adalah footer. Header berisi tentang judul atau sesuatu yang di highlight dan lain-lain. Selain itu ada isi poster
isi poster itu berisi tentang lebih lanjut, tentang lebih mendalam bagian-bagian poster yang ingin dibahas dalam desain. Terus yang terakhir adalah footer. Footer itu berfungsi sebagai informasi lanjutan untuk penonton dapat, bukan penonton ya, audiens orang yang melihat poster ini dapat mendapatkan informasi. Bila saya kan sudah melihat poster iklan ini, saya dapat menghubungi di mana gitu. Jadi bisa dilihat di footer ini di bawah sini. Bisa dilihat di footer ini di bawah sini. Oke, setelah struktur kan saya udah download nih tiga contoh referensi. Jadi kalian tuh harus diingat, kalian tuh wajib mencari 3 referensi. Karena apa? Untuk wawasan kita bertambah ya, atau bahasa mudahnya itu kita bisa melihat referensi-referensi kalau buatan orang tuh seperti apa sih standarnya gitu kan. Jadi kita bisa mengikuti lah setidaknya. Tapi jangan plagiat juga. Kita harus melihat, jangan plagiat juga, tapi kita mengambil pesan-pesan yang pentingnya, yang istilahnya dari kelebihan poster yang kita cari referensi ini apa, dari bagian gambarnya kah, atau bagian informasinya kah yang lebih bagus ya. Jadi itulah gunanya mencari referensi. Langsung aja saya masukkan referensi ini ke Photoshop, file, klik kanan ya, klik kanan, open, mana open, buka dengan Photoshop. Nah, ini udah masuk ke 1. Sehat di rumah aja. Terus selanjutnya saya masukin lagi 2 lagi. Yang setelah saya cari, open Photoshop. Terus 1 lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Atas sini tertulis novel coronavirus. Sesuatu yang telah di-highlight dengan tulisan yang sangat besar dan kontras berwarna hitam. Bold, fontnya bold. Ini yang dinamakan dengan header tadi yang saya bilang, bahwa header itu sesuatu yang di-highlight dan ditampilkan paling utama untuk dapat dilihat orang. Terus yang di bawah sini ada isiannya nih, isi poster. Isi poster dalam poster ini bisa dilihat gejala klinis seperti demam, batuk, bla 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 dan lain-lain. Itu isian posternya. Nah, untuk bagian footer ini kita bisa lihat footer dalam poster ini yaitu bagi yang melakukan perjalanan ke Cina. Jadi sesuatu yang lanjutan lah kiranya supaya orang mengingat-ingat lagi, oh iya ya, berarti kalau Cina berarti kita harus menggunakan masker dan menghindari kerumunan orang. Jadi bagian akhir itu adalah bagian yang setelah orang melihat poster, kira-kira apa yang harus diingat. Misalkan kalau kita iklan poster apa tuh namanya, poster iklan dagangan atau produk, itu yang paling bawah adalah kontak. Di sini paling bawah adalah informasi kutipan untuk pencegahan lebih lanjut daripada
pencegahan isian ini. Jadi ini pencegahan lebih lanjut. Setelah mereka membaca, mereka agar dapat lebih mengingat-ingat lagi tentang semua dari poster ini. Atau begitulah kira-kira ya. Kurang lebihnya, kalau menurut saya seperti itu. Atas adalah header, tengah adalah isi poster, dan bawah adalah footer. Tentang kontak, lebih lanjutan lah kontak dan lain-lain. Atau mau kasih pencegahan lebih lanjut atau larangan atau apa bisa juga. Tapi itu sesuatu hal yang jarang orang dilihat cara mendetail di footer itu. Jadi itu juga termasuk penting juga footer. Tidak lepas dari footer. Terus selanjutnya di poster kedua kita bisa lihat di sini bagian header highlight lagi ya, judulnya atau highlight yaitu jaga awake dewek lan keluarga sekang virus corona. Nah, di sini yang kita lihat header ini berupa berupa highlight atau judul sebuah poster. Terus selanjutnya yang tengah begitu juga isian nih ya. Ini footernya itu bisa dilihat di sini nih. Footer dia tuh di sini nih. Nah, informasi lebih lanjutnya nih. Yang saya bilang footer itu adalah informasi lebih lanjut dapat dilihat ke Twitter atau Instagram. Jadi mereka tuh ada sesuatu yang ingin bisa dihubungi lah setelah melihat poster ini, saya bisa dihubungi lewat apa ya? Kira-kira kan seperti itu. Terus poster ketiganya yaitu sehat di rumah aja selama pandemi COVID. Ini di atas ini adalah header, bisa dilihat atas ini adalah header, sesuatu yang terhighlight lagi. Dan tengah adalah isian. Sama nih ya. Jadi strukturnya seperti ini dan paling bawah lagi adalah footer. Footer itu informasi lebih lanjut. Dapat dihubungi hotline COVID bla 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 atau melalui website bla bla bla. Jadi seperti itu. Selanjutnya mulai ke pembuatan poster. Setelah kita memahami struktur, kita menjadi lebih mudah untuk membuat poster jadinya. Jadi kita sudah bisa membayangkan dengan pertama kita mencari referensi, kedua kita mendapatkan pengetahuan tentang struktur poster, seperti apa struktur kerangkanya. Jadi kita mulai buat sebuah poster, file new, kita pilih ukuran 21 kali 29 cm, misalkan ukuran A4 ya, kita buat posternya, resolusi 300, CMYK, colornya, kalau saya lebih memilih CMYK kalau kita nggak pakai efek-efek filter ya, soalnya efek-efek filter itu akan tidak aktif kalau kita menggunakan CMYK kecuali RGB. Tapi saya lebih demen CMYK karena blacknya itu hitamnya itu 100%, jadi kita oke aja. Sebelum kita mulai sini kan kita ingin membuat sebuah poster itu tentang COVID-19, karena saya nggak mau membuat dari awal banget, jadi kita ngambil mentahannya itu dari Google. Jadi kita jangan terlalu takut untuk merasa plagiat atau apa. Kita mencari referensi bahan-bahannya itu di Google yang secara gratis. Jadi bisa kita cari secara gratis poster COVID gratis. Jadi kita jangan terlalu takut karena ini gratis, jadi nggak ada yang namanya plagiat atau apa. Tapi kita tetap kembangin atau inovasi tentang poster yang kita buat, jadi nggak terlalu sama sekali.
COVID. Nah, misalkan saya ingin masukin orang ini nih, klik kanan ya, klik kanan, salin gambar. Saya mau ngambil bahan ini nih. Klik kanan, kita masuk Photoshop, Ctrl V. Nah, dimasuk, kita gedein, Ctrl T. Saya kan pengennya kan ngambilnya itu adalah orangnya aja. Jadi kita selection, pilih ke polygon. Saya lebih prefer polygon, jadi lebih enak, gitu bisa kita atur secara manual ketimbang magnetik. Magnetik itu banyak errornya, error untuk menseleksi ya. Jadi saya menggunakan polygon. Nah, saya pilih orang ini, ya seleksi. Kalian perhatikan cara seleksinya, jangan terlalu buru-buru ya, soalnya kalau kalian sampai mengklik 2 kali, dia bakalan gagal untuk memilih seleksi ya. Jadi ini saya buru-buru, kalian jangan sampai buru-buru untuk membuatnya, santai aja sampai benar-benar pas gitu. Nah, terus sebenarnya walaupun tidak pas juga ada triknya ya, untuk supaya nggak terlalu kelihatan kelebihan-kelebihannya itu. Nah ini nih salahnya nih, sampai keklik 2 kali, jadi belum sampai ujung udah terseleksi, tapi nggak apa-apa. Ada trik-triknya kalau kita melakukan kesalahan. Setelah ini kan terseleksi adalah bagian tengahnya nih. Saya bisa geser-geser bagian tengah ini terseleksinya. Tapi saya nggak mau ngambil background ini. Saya mau hilangin aja. Ctrl A. Ctrl Shift A. Ctrl Shift, Ctrl Shift I. Ini bisa milih nih, mau terseleksi backgroundnya aja atau terseleksi orangnya. Nah, itu adanya di Ctrl Shift I ya. Jadi sebenarnya kalian sebelum memulai ini kalian harus benar-benar memahami shortcut keyboard ya sebenarnya. Karena saya memberi materi langsung ke poster, jadi ini cara instan ya untuk kalian semuanya. Kalau Ctrl Shift itu untuk kita menseleksi di mana kita mau seleksi. Kalau orangnya, kalau backgroundnya. Tapi saya ingin membuang backgroundnya, jadi saya udah menseleksi backgroundnya nih di luar dari orangnya. Saya delete. Nah, saya kan mengambilnya kan orangnya aja. Terus selanjutnya kalian harus ingat kalau misalkan kalian nih kebingungan nih, kok ini gimana nih, kok nge-zoom gini sih, gimana sih gitu. Kita supaya nge-fit-nya itu adalah fit on screen. Nah, nge-fit lembar kerja kita adalah fit on screen. Selanjutnya saya gedein di Ctrl T, transform. Ini kan masih belum rapi ya. Makanya di sini ada, ibaratnya kalau bahasa saya itu ada bumbu-bumbu penyedap lah ya, untuk memperbagus adalah kita brush ini ya. Kita brush. Lebih enak sebenarnya kita zoom. Jangan takut untuk kalian menzoom. Nah, ini bumbu-bumbu pemanis kalian nih. Jadi background itu akan menyatu dengan gambar, itu akan menyatu dengan background. Nah, seakan-akan dia tuh menyatu dengan background ya. Jadi walaupun kalian kelewat untuk mengedit, kalian bisa dikasih trik seperti ini. Nah,
Dan kalian juga bisa menambahkan ya, menambahkan dengan jari ini. Kalian bisa lihat ini tuh namanya smooth tool. Nah, kita menambahkan supaya kita tarik-tarik aja, gunanya seperti itu, menarik. Jadi kalian bisa menambahkan di sini. Enaknya Photoshop itu untuk memanipulasi seperti ini ya. Enak banget. Kalau kalian bisa menguasai ini benar-benar enak banget. Sumpah, kalian bisa membuat manipulasi foto semau yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, ini belum rapi. Kalian rapikan lagi kalau misalnya kalian buat tidak rapi. Nah, cakep kan? Nah, tuh. Perlu diingat, ini saya bikin orang ini masuk ke dalam kategori isian. Isian untuk mungkin larangan ya. Kita bisa lihat dari bentuk gambarnya itu adalah dia memberitahu dengan speaker. Jadi lebih pastinya aja larangan ya. Larangan untuk keluar COVID atau apa, kita bisa tambahkan font di sini. Pencet T ya. Kalau nggak pencet T, kita pencet klik T di sini. Nah, kita tulis jangan di luar. Jangan di luar ya. Jangan di luar. Apa ya bahasanya? Cegah corona. Pakai masker dan jaga jarak. Nah, di sini kita atur tulisannya supaya pas. Cegah corona. Kita miringin ya, karena dia memberikan kesan efek keras gitu. Karena dia pakai speaker, jadi miringin supaya memberikan kesan keras. Lebih bagus lagi kalau dia italic sepertinya. Nah, italic. Kalau kurang bagus italicnya, kita tambahin di scale. Jaga jarak. Scale itu tadi ada di edit transform scale. Atau kita mau lebih dramatis lagi, ini kan kurang bagus ya, kita pakai warp. Tapi sebelum pakai warp, ini kan nggak bisa dipakai warp ya. Kita harus mengubah tulisan ini menjadi gambar. Ini masih berupa font, jadi kita ubah dia menjadi gambar. Perlu kalian ingat, di samping sebelah kanan ini ada layer. Kalian harus ingat nih, ini dasar sekali. Layer. Jadi jangan sampai kalian mengubah font ini menjadi gambar, kalian nggak punya simpanannya, jadi kita copy paste. Ctrl J ya kayaknya. Ctrl J. Oh, ini di okein dulu. Ctrl J. Nah, ini duplikat ya. Ctrl J itu adalah duplikat. Bisa dilihat, Ctrl J itu adalah duplikat. Ctrl J, duplikat. Jadi kita punya dua, bisa dilihat di kanan sini, kita punya dua layer jadinya. Kita buat layer yang bawah itu adalah masternya, master dari tulisan Cegah Corona. Yang atasnya kita buat gambar. Pertama kali kita buat dia berupa gambar, kita rasterize dulu. Rasterize. Nah, dia udah mulai nih berupa gambar nih. Yang mentahannya ini, yang master kita sembunyikan. Kita masuk ke yang tulisan menjadi gambar. Kita edit, warp. Nah,
Kita ubah, ini bisa kita ubah-ubah. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Tuh, jadi seakan-akan dia tuh seperti teriak tulisannya itu. Tulisan itu bisa, seakan-akan tulisan itu bisa berbicara ya. Cegah corona, pakai masker dan jaga jarak. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan isian, kita tinggal membuat highlight ya. Buat highlight ini kan baru isian dari poster. Saya ingin membuat highlight-nya itu yang sudah ada nih, namanya sehat di rumah aja. Saya seleksi, saya drag. Nah, setelah itu saya gedein. Ini saya jadiin highlight ya. Terus ini kan dia menghalangi gambar yang menjadi isian. Ini kita mainnya di layar, kita turunin. Nah, kita turunin. Kita control untuk menghapus backgroundnya. Kalau kita mau memasukkan logo bisa juga, tapi nanti ya. Ini kan nggak termasuk bagian kita ini logonya. Nanti saya masukin logo Mahakarya. Nah, saya udah masukin nih buat header di sini. Sehat di rumah aja udah saya masukin, ini saya turunin ya. Kalian klik kanan nih kalau misalkan, jadi kalian nggak main-main sini lagi nih, oh layar gambar yang ini yang mana ya, nggak usah, kalian klik kanan yang ini aja deh tuh, simple ya. Jadi kalian nggak milih-milih layar yang ini, misalkan oh ini yang berarti yang ini, kita milih lagi yang mana, oh ini, oh berarti layar yang ini, enggak, kita klik kanan gambarnya aja, nanti dia bergerak sendiri. Kita menseleksinya tuh klik kanan, jadi simple. Yang perlu kalian perhatian itu adalah shortcut keyboard dan klik kanan ini supaya kalian bergerak cepat dan luwes dalam mendesain ya. Terus selanjutnya adalah footer. Footer saya masukin informasinya ini aja nih. Ya. Nah, saya udah menseleksi, saya drag, saya masukin sebagai footer. Nah, saya gini. Nah, ini adalah footer. Nah, informasi lebih lanjut atau terkini dapat dihubungi bla 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 bla. Itu. Dan saya mau masukin logo Mahakarya di sini. Logo Mahakarya. Nah, Teknik Mahakarya sekarang universitas ya. Universitas Mahakarya. Oh, apa bro? Saya ambil yang ini aja. Saya copy. Saya paste di sini. Karena saya ngopinya secara langsung, ini sebenarnya ilegal, jadi background dasarnya otomatis hitam. Kita seleksi. Nah, kita rapi ini yang ada hitam-hitam ini, kalian benar-benar teliti untuk membuat desain ya. Nah, kita delete. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sampai sini sepertinya paham dan gampang, terutama pertama kali karena kita tahu cara struktur rangka dari membuat poster, jadi benar-benar mudah ya kalau saya pikir mah ya. Nah, di sini kita belum memberikan background. Backgroundnya saya sih lebih demen backgroundnya itu download aja dibanding kita bikin cara manual. Itu apa-apa instan, jadi tinggal download aja, download background. Wah, ini banyak tuh backgroundnya kan. Tinggal memilih aja di sini. Jadi benar instan. Kalau kita mau bikin sendiri bisa, tapi nggak efisien untuk pembelajaran, dan selama itu bahannya gratis nggak masalah. Saya gedein ya. Ini kan dibanding yang lain, saya kebawahin.
Jadi seperti ini. Mungkin backgroundnya itu terlalu kontras ya, kita terangin di image, adjustment, brightness contrast. Nah, cakep ya. Jadi cakep posternya. Otomatis cakep lah, bagus gitu. Nah, di sini ada beberapa objek yang nggak terlihat karena backgroundnya itu terlalu colorful. Kita bisa menambahkannya di image, adjustment, curves. Oh, kita pilih dulu, maaf. Kita pilih dulu fontnya, gambar fontnya. Kita pilih dulu dia. Terus layer, style, stroke. Kita warna merah juga oke nih. Ada variatif warnanya di sini di color, atau kita mau bold, kalau bold kurang bagus. Jadi merah aja ya. Nah, merah. Outside. Kita lebih tebal juga bisa tuh, tapi jelek. Gini aja cukup ya. Nah, biar memberikan kesan yaitu kontras daripada yang lain. Dan mahakaryanya juga kita bisa jadiin garis pinggir sok. Ini lebih cocok putih aja colornya. Kita gedein. Ini belum terseleksi. Nah, layer style stroke kita gedein 10. Kita ganti putih. Nah, itu bakalan terlihat ya logonya tuh ya. Oke, ini juga sebenarnya bisa ini. Oke, jadi posternya sampai sini pembelajaran dari saya, Pak Adit. Jadi kira-kira paham ya cara mekaniknya atau cara pengerjaannya. Pertama sekali adalah kita membuat kerangka, struktur, bukan membuat kerangka, tapi kita memahami struktur kerangka membuat poster itu seperti apa. Pertama header, isi post, dan footer. Terus selanjutnya kita mencari referensi, minimal 3 referensi yang memberi kita wawasan bahwa desainnya itu yang kita inginkan seperti apa, terutama yang kita cari referensinya itu sesuai dengan poster yang ingin kita buat. Terus selanjutnya kita mencari referensi yang lain selain ini, selain yang kita cari referensinya sebagai bahan atau masternya untuk kita masukkan di sini supaya berbeda dengan referensi yang kita gunakan ya. Jadi kita ngambil dikit-dikit ya. Dikit-dikit dari referensi 1, referensi 2 nih yang informasi terkini, jadi kita combine atau kita gabungkan, inovasi. Jadilah seperti poster ini hasilnya. Paling begini aja pengajaran dari saya tentang desain poster. Lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.